Sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Ruang mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan praktikum dasar elektronika yang akan dilakukan oleh mahasiswa program studi Teknik Elektro. Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Dasar Elektronika, lantai 8, Gedung C, Kampus 3 Victor, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang. Pada praktikum dasar elektronika ini, ruang mahasiswa akan ditemani oleh 4 mahasiswa semester 2 Program Studi Teknik Elektro. Rizka Nurlaili, Ahmad Saifullah, Irwan Nur Cahyo, dan Safira Putri. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Jadi, praktikum dasar elektronika akan membahas hal-hal dasar dari elektronika. Dasar elektronika masuk sebagai salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknik Elektro S1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Elektro S1 dengan pembahasan materi yaitu resistor, kapasitor, dioda, transistor, SCR, triac, dan power supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Kami mahasiswa dari Program Studi Teknik Elektro S1 semester 2, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurlaili. Di sini ada rekan-rekan saya. Saya bernama Ahmad Saifullah. Saya Irwan Nur Cahyo. Saya Safira Putri. Saat ini kami akan melakukan praktikum dasar elektronika. Alat-alat yang digunakan ada basic trainer sebagai alat uji coba untuk power supply. Komponen yang akan digunakan adalah transformator, berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 15 volt. Lalu ada dioda bridge, digunakan sebagai penyearah dari AC ke DC. Kemudian di sini ada kapasitor yang berfungsi sebagai menyimpan arus sementara. Lalu di sini ada regulator blok yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Lalu di sini ada potensio, di mana fungsi potensio itu mengatur variabel tegangan. Osiloskop. Di sini alat ini berfungsi sebagai membaca arus gelombang baik AC maupun DC. Kemudian di sini ada kabel sebagai konektor. Lalu di sini ada multitester di mana fungsinya itu untuk membaca tegangan yang dihasilkan dari basic trainer. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi,
dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat. Sebelum kita memulai praktikum, setidaknya sahabat SJTV harus mengetahui apa tujuan dan manfaat dari praktikum dasar elektronika ini. Manfaat dari praktikum dasar elektronika adalah mahasiswa dapat menjelaskan sifat dan karakteristik power supply. Yang kedua, mahasiswa mampu merakit power supply. Dan yang terakhir, power supply sangat berguna dalam dunia industri karena power supply dapat memberi catu daya bagi berbagai rangkaian elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, charger handphone, laptop, dan televisi. Setelah mengetahui tujuan dan manfaat, tentunya sahabat SJTV sudah ingin sekali melihat bagaimana cara praktikum dasar elektronika ini kan? Yuk, langsung kita ikuti sama-sama mahasiswa Teknik Elektro S1 yang akan memperagakan bagaimana cara mengoperasikan praktikum dasar elektronika yang berfokus pada kegunaan power supply. Baik, sekarang kami akan mulai merangkai power supply. Yang pertama, kita pastikan basic trainer itu sudah menyala. Kemudian kita ukur berapa tegangan yang dihasilkan oleh transformator. Karena di transformator ini masih menggunakan arus AC. Jadi di multimeter ini kita mengukur tegangan AC. Nah, di sini dapat hasilnya sebesar 18,28. Setelah itu kita mengukur arus gelombang dari transformator karena di sini transformator kan masih arus AC. Jadi kita mengukur gelombang sinusnya.
Setelah selesai mengukur gelombang, saatnya kita mulai merangkai dari transformator menuju ke dioda. Yang pertama, pada 15 volt dihubungkan ke D1 antara dioda antara D1 ke dioda D2. Setelah itu hubungkan pada 15 volt yang pada transformator yang kaki bawah menuju ke antara dioda D3 dan D4. Kemudian kita menghubungkan antara D1 dengan D3 itu dihubungkan pada kapasitor 2. Setelah itu, antara dioda D2 dan D4 itu dihubungkan pada kapasitor 1. Sebelum itu, fungsi dari dioda tersendiri adalah untuk penyearahan arus. Yang tadi sebelumnya dari transformator itu arusnya AC, kemudian melalui dioda itu arusnya sudah berubah menjadi DC. Setelah itu dari terminal C1 kemudian kita hubungkan pada terminal in pada regulator blok. Nah, setelah terhubung, hubungkan juga pada kapasitor 2 ke regulator blok. Nah, setelah pada input regulator blok sudah terpasang, kita menuju ke output pada regulator blok, di mana pada regulator blok yang positif kita hubungkan ke kapasitor 3. Nah, setelah itu pada regulator blok yang negatif itu dihubungkan kepada terminal negatif pada kapasitor 4. Setelah terpasang pada kapasitor, pada positif kapasitor kita hubungkan ke resistor 3 yang bernilai 1K. Setelah terpasang pada kapasitor, pada positif kapasitor kita hubungkan ke resistor 3 yang bernilai 1K. Jika sudah terhubung, kita hubungkan pada kapasitor 4 menuju ke resistor 4.
Nah, setelah terhubung pada resistor, output pada resistor 3 kita hubungkan kepada positif lampu. Setelah itu, pada output resistor R4 kita hubungkan kembali ke lampu nomor 2. Kemudian, setelah semuanya terpasang pada terminal positif, kita melakukan perhubungan dengan grounding atau CT, di mana terminal transformator CT dihubungkan pada antara kapasitor 1 dengan kapasitor 2. Setelah itu, antara kapasitor 1 dengan kapasitor 2 dihubungkan kepada grounding input pada regulator blok. Setelah grounding terpasang pada regulator blok, output grounding pada regulator blok itu dihubungkan pada kap negatif kapasitor 3. Setelah itu, kita jumper dari grounding output grounding regulator blok ke positif pada C4 atau kapasitor 4. Setelah itu, kita jumper kembali grounding pada kapasitor 3 menuju ke lampu nomor 1. Setelah itu, pada positif kapasitor 4 kita jumper ke negatif pada lampu 2. Nah, setelah selesai merangkai, di sini kita mendapatkan sebuah kendala di mana lampu pada nomor 2 itu tidak menyala. Lalu apa yang akan dilakukan? Kita sebaiknya mengecek kembali alur-alur yang sudah dirangkai. Nah, di sini kendalanya yaitu di mana positif pada lampu dan negatif lampu itu dipasang secara terbalik. Setelah selesai kita merangkai power supply, alangkah baiknya kita ukur ulang yang pertama yaitu gelombang sinus pada AC. Nah, di mana arus DC itu ada sedikit perubahan pada monitor osiloskop. Setelah kami mengukur gelombang menggunakan osiloskop, selanjutnya kami akan mengukur tegangan menggunakan multitester. Nah, karena kita akan mengukur arus DC, di mana pada multitester kita menuju ke arus khusus DC. Nah, pada posisi arus DC itu ada di mana probe merah pada multitester dan probe hitam pada multitester. Pada probe merah kita hubungkan pada positif di output regulator, di mana positif itu
harus dihubungkan dengan positif juga. Dan pada probe hitam ini kami akan hubungkan ke grounding pada regulator. Nah, setelah itu di sini sudah mendapatkan hasil, di mana hasilnya itu 14,48 volt. Sekian praktikum dasar elektronika dari kami mengenai rangkaian power supply. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Mahasiswa. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Elektronika didasarkan pada pengetahuan tentang kelistrikan. Listrik dapat diartikan sebagai berikut. 1. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. 2. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Ada dua jenis muatan listrik, positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling menarik satu sama lain. Setelah menyelesaikan praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, merangkai rangkaian, mampu menghitung nilai, menggunakan alat ukur multimeter dan osiloskop.
serta menganalisa dari skema rangkaian elektronika seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, SCR, triak, dan power supply. Sahabat SJTV, untuk lebih jelasnya, yuk kita dengar penjelasan dari dosen pendamping pada praktikum dasar elektronika ini oleh Bapak Sunardi, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bapak Sunardi, STMT, selaku di sini Kepala Lab Dasar Elektronika, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Sekaligus di sini saya sebagai pengampu dosen mata kuliah Praktikum Dasar Elektronika. Dalam kegiatan praktikum dasar elektronika, kali ini akan membahas perakitan power supply. Diharapkan mahasiswa mampu atau memahami sifat-sifat komponen dan kegunaan komponen tersebut untuk rangkaian power supply. Dari tujuan praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu membaca rangkaian skema rangkaian elektronika power supply, sekaligus mampu merakit. Setelah jadi, mampu mahasiswa melakukan pengukuran. Setelah pengukuran antara input dan output itu selesai dan normal, mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, yaitu perakitan power supply. Saran dari saya pribadi sebagai dosen pengampu dosen praktikum dasar elektronika, diharapkan mahasiswa sering bereksperimen atau berlatih supaya bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya, terutama melakukan perakitan dan variasi-variasi power supply tersebut, entah itu power supply setengah gelombang, gelombang penuh, power supply simetris ataupun non simetris, sehingga mahasiswa kaya akan ilmu pengetahuan power supply tersebut. Nah, saya harapkan dengan adanya lab ini, mahasiswa akan lebih giat belajar kembali dan bereksperimen, dan saya berharap nanti ada pengembangan atau penambahan alat-alat praktikum kita ini, terutama untuk teknologi digital ataupun teknologi nano. Sekiranya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa ruang mahasiswa sudah menemani sahabat SJTV selama 30 menit. Penjelasan mengenai praktikum dasar elektronika ini bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya. Tapi tentunya harus didampingi oleh buku panduan dan juga para pengajar yang ahli. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.